Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi Kelas bersama saya, Miss Siti Aminah. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hakikat perubahan sosial dan proses perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu membahas tentang faktor pendorong perubahan sosial. Ada apa aja sih? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, seperti yang kita ketahui ya, perubahan sosial itu terjadi banyak banget alasannya. Nah, diantaranya yaitu sebelumnya kita bagi dua dulu nih faktor pendorong perubahan sosial, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, perbedaannya itu kalau faktor internal itu yang berasal dari dalam masyarakatnya itu sendiri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu yang berasal dari luar masyarakatnya itu sendiri. Jadi bisa ya bedain antara faktor internal dan faktor eksternal. Lanjut kita bahas untuk faktor internal itu terdiri dari apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada lingkungan fisik, penemuan, invensi dan dasar budaya, perubahan penduduk, dan yang terakhir konflik dalam masyarakat. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, perubahan lingkungan fisik dapat terjadi secara alami maupun akibat kelalaian manusia ya teman-teman. Seperti contohnya yang ada di slide. Ada yang pemotongan hutan secara berlebihan, terjadi sampah, pemadatan jalan gitu, dan asap yang begitu kabut. Nah, keduanya ini mendorong terjadinya perubahan sosial. Nih, misalnya ya contoh, di suatu kawasan hutan lambat laun berubah menjadi padang pasir. Maka hal itu akan mengakibatkan perubahan iklim, erosi tanah, dan perubahan danau menjadi rawa-rawa. Perubahan fisik pada lingkungan alam seperti ini yang menuntut penyesuaian cara hidup masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penemuan, invensi, dan dasar budaya. Nah, kebanyakan masih ada yang keliru nih antara penemuan dan invensi. Jadi apa sih penemuan baru dan invensi itu? Nah, kalau penemuan baru biasa disebut dengan discovery, itu merupakan suatu proses pemanfaatan sesuatu yang sudah ada di alam. Sedangkan kalau invensi atau invention itu bersifat menciptakan sesuatu yang semula belum ada. Invensi juga dapat berupa inovasi terhadap hasil ciptaan yang sudah ada. Misalnya nih, ada handphone. Kalau zaman dulu HP biasanya cuma bisa dipakai telepon dan SMS. Nah, sedangkan dia setelah ada inovasi baru, dia jadi HP-nya itu bisa untuk video call, untuk WhatsApp-an, untuk internetan. Jadi itu yang dimaksud dengan invensi. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya teman-teman. Nah, penemuan baru ini juga memiliki polanya loh. Apa aja ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Yang pertama itu ada gambarnya itu kan bulat, terus di pinggirnya tuh banyak tanda panah, atau itu tuh kayak penemuan baru, suatu penemuan baru itu saling berpengaruh kepada bidang-bidang yang lainnya gitu, makanya dia panahnya tuh keluar-keluar gitu kayak pemancar. Nah, pola ini disebut dengan pola pemancar. Artinya penemuan baru memberi dampak atau pengaruh ke segala arah, tidak hanya pada satu bidang tetapi meluas. Misalnya nih, penemuan satelit dapat berpengaruh dalam berbagai bidang. Di antaranya apa aja? Bidang komunikasi serta pengamatan cuaca dan iklim. Nah, gambar yang kedua itu adalah bulat-bulatan yang banyak gitu. Terus saling mempengaruhi kebulatan yang lainnya. Nah, ini maksudnya penemuan baru ini saling mempengaruhi antara satu lembaga ke lembaga yang lainnya itu secara menjalar gitu. Makanya pola ini disebut dengan pola menjalar, yang artinya penemuan baru mengakibatkan perubahan yang kemudian menjalar terhadap perubahan yang lain. Misalnya nih, contoh penemuan tablet yang berpengaruh terhadap gaya hidup karena lebih mudah mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu pola yang ketiga, itu ada banyak lingkaran terus menuju ke satu lingkaran.
Itu maksudnya ada beberapa penemuan baru yang mengakibatkan satu jenis perubahan. Makanya pola ini disebut dengan pola memusat, yang artinya penemuan baru mengakibatkan satu jenis perubahan. Contohnya, ada penemuan mobil, kereta api, dan sarana transportasi lainnya ya, yang mengakibatkan semakin efisiennya gerak masyarakat. Jadi itu dia nih teman-teman, macam-macam dari pola penemuan baru. Selanjutnya kita akan bahas tentang dasar budaya. Nah, apa sih dasar budaya itu? Nah, dasar budaya itu merupakan akumulasi atau ringkasan kumpulan dari pengetahuan dan teknik yang dapat digunakan oleh seorang inventor atau seorang penemu. Karena kan invensi baru ini nggak mungkin lahir dengan sempurna nih ya teman-teman, kalau misalnya nggak ada dasar budaya yang memberikan sejumlah invensi dan penemuan terdahulu yang memadai. Nah, oleh karena itu, dasar budaya merupakan modal bagi terciptanya invensi. Maka dasar budaya menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Selanjutnya yaitu perubahan penduduk. Biasanya perubahan penduduk itu terjadi akibat adanya kelahiran, terus kematian dan juga migrasi. Nah, dari 3 hal itulah yang mengakibatkan jumlah dan komposisi penduduk itu berubah. Nah, perubahan penduduk itulah yang merupakan menjadi perubahan sosial. Nah, contoh nih, misal di suatu negara atau di suatu daerah gini, bahasa jauh-jauh. Misalnya di suatu daerah itu awalnya daerah itu tuh ada sekitar 3.000 penduduk gitu. Nah, terus tiba-tiba berubah menjadi 30.000 penduduk. Ini misal nih ya. Jadinya kan itu daerah tersebut jadi padat gitu ya, sehingga terjadilah banyak perubahan seperti terbentuknya kelompok-kelompok sosial baru dan semakin rumitnya struktur kelembagaan. Selain itu juga karena persaingan hidup yang ketat ya, karena kalau sudah padat itu kan dia berubah menjadi sebuah kota gitu. Karena persaingan hidup yang ketat juga menyebabkan nilai-nilai sosial itu mengalami pergeseran. Nah, yang seperti makanya perubahan penduduk itu masuk dalam kategori faktor dari perubahan sosial itu. Selanjutnya yaitu ada konflik dalam masyarakat. Biasanya ya kalau namanya di dalam suatu masyarakat itu pasti nggak terlepas dari yang namanya konflik gitu. Nah, biasanya itu terjadi konflik itu karena ada beberapa hal, misal seperti perbedaan pandangan, aliran politik, kesenjangan ekonomi, perbedaan keyakinan, perbedaan kepentingan, hingga perbedaan kebudayaan dapat menjadi sebab timbulnya konflik di masyarakat. Setiap konflik yang pecah itu akan menyebabkan perubahan-perubahan tertentu dalam tatanan kemasyarakatan. Makanya konflik dalam masyarakat ini termasuk dalam faktor pendorong dari perubahan sosial. Jadi itu dia bagian-bagian yang termasuk dalam faktor internal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Di faktor eksternal itu ada bagiannya lagi, yaitu yang pertama pendidikan, kedua kontak dengan kebudayaan asing, yang ketiga struktur sosial yang terbuka, dan yang keempat yaitu kebutuhan yang dianggap perlu. Jadi itu dia bagian-bagian dari faktor eksternal. Selanjutnya mari kita bahas untuk pendidikan. Mengapa pendidikan termasuk menjadi perubahan sosial? Karena pendidikan itu kan merupakan modal utama untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya pendidikan, generasi muda dibekali kemampuan berpikir lebih maju dan kreatif, memiliki keterampilan untuk dapat mengembangkan berbagai cara berbuat dan ditanamkan nilai dan sikap yang mengarah kepada kemajuan. Makanya pendidikan itu termasuk ke dalam faktor perubahan sosial. Selanjutnya kontak dengan kebudayaan asing. Unsur kebudayaan asing itu nggak bisa kita paksain ya terhadap suatu kebudayaan di masyarakat gitu. Kalau misalnya kita paksain itu bisa menimbulkan penolakan karena unsur budaya asing itu nggak serasi gitu sama unsur budaya kita yang belum menyatu. Namun bukan berarti tertutup kemungkinan untuk masuknya pengaruh unsur kebudayaan asing. Nah, biasanya masyarakat yang memiliki kontak atau hubungan dengan masyarakat lain itu biasanya cenderung lebih cepat berubah. Sementara itu, masyarakat yang terisolasi cenderung
lebih konservatif, stabil, dan menolak perubahan. Misalnya kalau kayak suku-suku di pedalaman gitu yang terisolasi, dia pasti mencegah terjadinya kontak dengan masyarakat lain yang pada umumnya mereka itu sulit untuk berubah gitu. Nah, biasanya setiap kebudayaan itu kan pasti saling mempengaruhi gitu. Biasanya bisa lewat kayak sering keluar masuk ini negara gitu. Terus biasanya yang lebih cepat itu melalui teknologi. Kayak sekarang ini dari unsur budaya barat gitu yang masuk ke Indonesia, atau seperti dunia per-K-pop-an yang sekarang lagi booming gitu ya. Jadi kayak tarian-tarian dari daerah Korea itu masuk ke Indonesia. Terus mungkin dari Indonesia, nah digabungkan mungkin tarian tersebut itu bisa dikolaborasi jadi dengan tarian daerah. Nah, jadinya kan tarian daerah itu tidak murni dari tarian daerah kita sendiri, tetapi telah melakukan perubahan dengan menggabungkannya tarian modern tersebut dengan tarian daerah. Makanya kontak dengan kebudayaan asing itu termasuk dari perubahan sosial. Selanjutnya yaitu struktur sosial yang terbuka atau open social stratification. Itu biasanya bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik dia secara vertikal maupun secara horizontal. Contohnya nih, ada seseorang yang dahulunya dia berkekurangan gitu. Nah, karena dia punya usaha gitu dan usahanya tuh berhasil sehingga dia menjadi seorang yang berkecukupan, menjadi seorang yang kaya. Begitupun dengan sebaliknya. Makanya disebut dengan perubahan sosial. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan yang dianggap perlu. Nah, salah satunya yaitu sikap toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Kalau udah ada kalimat menyimpang biasanya berkonotasi dengan yang buruk-buruk gitu ya. Nah, akan tetapi penyimpangan yang bersifat eksperimental dan kreatif dalam upaya mencari cara-cara baru yang lebih baik ini dapat mendorong untuk suatu perubahan. Selanjutnya heterogenitas warga masyarakat. Pasti dong ya, kalau masyarakatnya beragam seperti Indonesia yang multikultural ini, pasti akan banyak perubahan-perubahan sosial, dan ini adalah salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial itu. Nah, selanjutnya itu ketidakpuasan masyarakat terhadap aspek kehidupan. Misalnya seorang masyarakat tidak puas terhadap sistem pendidikan yang ada gitu. Nah, maka pemerintah itu pasti akan merubah lagi sistem pendidikannya, dirubah lagi dari tahun ke tahun, dari sistem pendidikannya pasti dibuat untuk lebih baik lagi sehingga masyarakatnya bisa merasa puas gitu. Dan yang terakhir yaitu orientasi ke masa depan. Jadi ketika suatu organisasi di dalam masyarakat itu punya suatu orientasi ke masa depan, dia bakal melakukan perubahan-perubahan sosial yang sekiranya cocok dan layak untuk masa depan suatu daerah tersebut. Nah, jadi itu dia nih teman-teman penjelasan mengenai faktor pendorong dari perubahan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.